yoga sendiri kan untuk membalancekan antara mind, body, and soul. Jadi selamat pagi teman, hari ini saya ada janji dengan teman perempuan, rumahnya ada di sekitar Gamping, Sleman, Yogyakarta. Beliau ini unik, kecil, mungil, dia IO untuk event-event pemberdayaan diri, juga praktisi dan trainer yoga. Yuk bersiap yuk. Daerah Gamping ya, nama tempatnya Omah Bening, biasa disingkat OB. Ini kediaman dari Mbak Nureka. Jadi beliau ini IO dari event-event pemberdayaan diri biasanya, terus praktisi yoga, dia ngajar yoga juga. Harusnya sekarang ada kelas. Yuk. Sekarang saya sedang bersama Mbak Nureka. Mbak Eka apa kabar? Nah, untuk lebih jelasnya Mbak Eka ini siapa, biar beliau yang menceritakan tentang dirinya sendiri ya. Ayo Mbak, diri dulu siapa Mbak? Diri dulu aku, Mbak. siapa aku? Jadi salam kenal, nama saya Nur Eka Widayati, biasa dipanggil Nur Eka atau Eka. Saya tinggal di Jogja dari lahir hingga sekarang, dan teman-teman banyak kenalnya Omah Bening gitu, karena 5 tahun belakangan saya tinggalnya di sini di Omah Bening. Kenapa 5 tahun? Itu ada ceritanya sendiri. Maksudnya kalau siapa saya sebelum 5 tahun ke sini dengan siapa saya 5 tahun sekarang beda gitu. Dulu Mbak, 5 tahun yang ke belakang itu siapa Mbak Nur Eka ini? Dulu saya ya Nur Eka yang punya aktivitas rutin dari jam 8 sampai jam 4 ngantor ceritanya, dan saya kerja di perusahaan kontraktor di Jogja, perusahaan swasta, dan sampai sebelum saya memutuskan untuk resign dengan posisi sebagai komisaris. Agak gaya dulu bu komisaris, makanya kalau menjelaskan ini siapa-siapa ya, yang dulu apa yang sekarang gitu. Kalau yang dulu bu komisaris gitu. Kalau yang sekarang saya Nur Eka yang tinggal di Omah Bening. Sehari-hari saya ada kelas juga, ada yang privat, ada yang saya datang ke rumah mereka, ada yang mereka datang ke sini, komunitas juga. Dan
saya juga memberikan waktu saya untuk membantu guru-guru pemberdayaan diri dalam tanda kutip tertentu yang saya memang klik untuk berbagi dengan siapapun gitu, entah itu mau di Jogja, mau di Bandung, mau di Surabaya, mau di Batu, dimanapun, asal saya merasa oke, ini sejalan dengan getaran hati, frekuensi gaya banget sekarang ngomongnya. Bahasa kerennya IO mungkin ya, IO pemberdayaan diri begitulah. Model-model gitu kalau boleh dibilang IO gitu ya, IO, tapi saya memang agak pilih-pilih untuk pemberdayaan diri. Terus jadinya siapa nih saya itu? Terus ya yang pasti saya yang masih mencari saya ini siapa, tetapi sekarang lebih nyaman dengan kondisi sekarang, meskipun siapanya ini belum nemu akhirnya siapa ya, maksudnya lebih ke siapa belum nemu. Kalau mau dibilang oh mereka yang yoga, oh ya oke gitu ya, yang ini sekarang di rumah sama anak-anaknya oke gitu, atau yang itu yang anaknya seneng gambar terus sekarang baru didampingi untuk ini ya bolehlah gitu. Jadi mereka mengenal saya seperti apa ya silahkan saja, karena saya juga belum tahu nih mau di format ya apa, ngikut aja gitu. Oh ternyata ngajar juga, kadang-kadang jadi tukang pijat. Jadi kalau misalnya beberapa ada yang mengenalnya, oh itu tukang pijat ya gitu. Terus yang bikin bubur sumsum, oh ya. Jadi belum ada patennya. Guru yoga, iya, oke lah. Berarti beliau ini belum menemukan title, tempatnya belum klik mau memberikan label apa terhadap dirinya. Tapi ya begitulah proses ya, semua orang mengalaminya. Terus ini Mbak Eka, aku ini kesini sebenarnya punya tujuan. Aku ngomong sama Gilang, Gil kita harus ke Mbak Eka soalnya kita punya utang duko sama bubur sumsum. Dan kurang dibayar duko ya. Jadi aku kesini tadi rencananya untuk bayar dupo. Waduh, susah. Dan pasti nggak mau dibayar toh. Karena juga belum tak kasih press list. Jadi mungkin kalau mau bayar ya ini nanti kalau tahu-tahu aku bilang segini nanti ya sakit juga kan. Jadi mungkin ada yang mikir iki orangnya gimana sih kok ada dupa, ada segala macam gitu. Oh iya, saya juga senang dengan aroma gitu, dan pernah juga belajar ambil sertifikasi breathing essential oil gitu yang aroma ini bisa untuk apa gitu. Termasuk si dupa ini kan salah satu aroma. Selain itu tanaman-tanaman di sekitar sini kayak sereh gitu ya, padat, kenanga yang tanam di sini kebetulan banyak yang memang mengeluarkan aroma. Dan kalau secara jurnal saya nggak tahu karena masih males juga buka-buka ya. Ini sajanya nih di jurnal itu ada nggak sih penelitiannya gitu. Tetapi saya meyakini bahwa setiap yang ada di sini mesti ada manfaatnya gitu. Nah, kalau saya senang dengan tanaman yang bau-bauan gitu, entah daun, entah bunga gitu. Ya, bisa jadi ambil aja kayak kesimpulan awal, yaitu memang saat itu bermanfaat buat saya gitu. Dan tinggal di tengah sawah seperti ini kok menemukan saya kayak punya kerajaan sendiri, dunia sendiri gitu. Jadi yang benar-benar kadang mikir ini tanaman apa ya, ternyata bisa dimakan gitu. Kadang ada yang merasa aduh ini aku kok di kondisi seperti ini kayaknya susah gitu kan, padahal ya nyatanya banyak loh yang bisa dimanfaatkan gitu. Jadi saya merasa bisa belajar dari lingkungan itu luar biasa ternyata. Ya mungkin kayak daun gitu, dari daun itu kan banyak yang bisa diambil gitu. Aku jadi makin bingung, kok semua bisa lah, terus iya gitu. Oh enggak yang mau
Ya, Ya gini, beberapa- di awal-awal itu memang karena dulu saking senangnya ya kerja gitu, terus kerja kan terus ada tekanan-tekanan kan. Nah yang lain mungkin dengan belanja, dengan piknik kemana, shopping lah yang paling gampang, atau jajan atau makan di resto gitu, mereka terobati. Dan dirimu? Aku nggak seneng lah, mall aja aduh, yang model kayak gitu kok tidak menarik gitu. Di awal-awal mulai itu 2004 mulai kenal yoga, kenal self healing, kenal dengan kelasnya Mas Reza Gunawan. Lah kok kayaknya aku klik sih di dunia seperti ini gitu. Jadi yang lain belanjanya tas, ya aku belanjanya kelas gitu. Terus seakan-akan, karena dulu ya belum paham juga toh, setiap ada kelas wah ikut ini. Tak pikir-pikir ini untuk apa sih, aku mau kemana juga nggak tahu. Tetapi semakin kesini, oh yo ada gatuannya kok, maksudnya belajar essential oil pada saat ngajar yoga. Kebetulan yang lagi butuh belajar itu dia ternyata ada sesuatu gitu ya. Sesuatu itu maksudnya gini, saya pernah ngajar di salah satu tempat biro psikologi gitu. Nah di situ ada banyak teman-teman itu yang ternyata butuh pertolongan gitu. Salah satunya melalui yoga. Nah ada kalanya di kondisi-kondisi tertentu itu nggak bisa langsung tertolong dengan sekali yoga selesai gitu, tapi dengan aroma itu langsung bisa masuk gitu. Dengan makanan yang kayak tadi misalnya pangan liar atau edible flower, bunga-bunga yang bisa dimakan, ternyata dia ada tumbuh sesuatu, nggak ngerti ya, karena masing-masing beda dan ini belum saya riset juga. Terus ada yang tadi misalnya yoga terus kok aku gini pernah kan belajar di saraf-saraf, kok iya yang dulu dipelajari itu gandok, kok maksudnya gandok nyambung. Jadi Nyambung. antara materi yoga, terus materi aromaterapi, terus pernah belajar apa ya, itu totok atau pijet tuh? Lebih ke kalau di aliran yoganya sendiri yoga terapi, tapi kalau di ininya lebih ke pijet. Bahasa Jawa pijet lah ya. Pijet gitu Bahasa aja. Jawa pijet. Terus kalau dipikir ya aneh, sampai ke grafologi pun saya ambil sertifikat kan, analisa tulisan tangan. Pokoknya merasa kalau bisa ini kayaknya kok begini ya. Terus ini buat apa gitu. Tapi ternyata pada saat itu tadi ya habis yoga ngobrol gitu, begini terus coba nulis gitu. Karena metodenya itu nggak bisa pakai ini satu metode selesai. satu jurus atau satu senjata gitu bisa. Kadang lewat ini pakai itu tulisan gitu. Meskipun tidak yang aku khusus grafologi terus setiap analisa sini tak cas gitu, enggak ya, untuk membantu gitu aja gitu. Berarti gini ya, Mbak Eka ini berproses dari yang dulu komisaris, akhirnya dia insaf, mendapatkan hidayah, terus habis itu tergerak untuk belajar yoga, belajar hipnoterapi, belajar pijet, bahasa Jawane. Habis itu beliau ini suka sekali masak, dan masakannya itu masakan desa, masakan sederhana yang sebagian itu diambil dari sekitar rumahnya. Aku yang paling suka itu ketika Mbak Eka masak nasi jagung sama, kalau bahasa Surabaya urap-urap, di sini apa, gudangan ya, gudangan, enak banget. Nah, ketika aku tadi sampai di sini, aku melihat ada banyak perempuan di sini yang katanya habis belajar yoga. Tapi sayangnya aku datang mereka udah pada makan, jadi sesi yoganya udah selesai. Nah, Mbak Eka, aku mau tanya nih. Aku belum belajar yoga, aku tidak tertarik karena terlalu lembut untukku. Manfaat yoga untuk perempuan, karena mayoritas
yang melakukan yoga ini perempuan ya, walaupun sekarang laki-laki juga udah mulai banyak, tapi mayoritas perempuan. Manfaat yoga untuk perempuan dan apa impact yang didapat ketika setelah belajar yoga terus masuk ke dalam rumah. Nah, Mbak kira-kira yoga mau bahas yoga versi apa ada ya, apalagi sekarang apa-apa itu kan terus yang laku dijual apa branding ya, branding. Terus versi dirimu aja lah. Versi diriku yang dulu waktu belajar yoga itu belum kayak yang sekarang apa yang aneh-aneh gitu kan. Nah, yoga sendiri kan untuk membalancekan antara mind, body, and soul. Jadi bahasa Jawa ya apa Mbak? Ya pikiran, body, ya and emosi, ya tubuh gitu kan. Okay. Kenapa kok bisa seimbang si pikiran, tubuh, sama emosi ini? Pada saat latihan yoga kita tidak bisa nyambi kayak olahraga yang lain. Saya kasih contoh, misalnya kita main sepeda statis, kakinya ngayuh nih, ngayuh gitu. Tapi bisa kok di depan dikasih giant screen, terus kita bisa nonton sinetron kah atau drama kah atau musik apakah gitu misalnya, yang secara mata kita bisa menangkap audio visual tertentu gitu. Sedangkan si kaki ini tadi bergerak, terus pikirannya nggak tahu kemana, maksudnya mungkin karena olahraganya atau pas main sepedanya itu hari Minggu atau hari Sabtu, Senin di mana ya gitu, terus perasaannya juga nggak ngerti juga ini kemana gitu, karena udah nggak sinkron antara si kaki, si mata, pikiran gitu, nggak berada pada satu titik ya. Sedangkan di yoga sendiri, kapan saat tarik nafas, kapan buang nafas, pada saat berlawanan dengan gravitasi itu tarik nafas, searah dengan gravitasi buang nafas, kan nggak bisa disambi. Terus selain itu nafas normal. Di yoga juga ada dristi. Dristi itu apa? Pandangannya kemana? Jadi misalnya nih Vira Badrasana atau pose pejuang, kita rentangkan tangan, oh pandangannya di jari-jari tangan kanan misalnya. Terus pas kita mau melakukan istilahnya Surya Namaskar, tarik nafas, angkat kedua tangan, pandangan di antara kedua tangan gitu. Jadi nggak bisa sambil nyambi apa gini, nggak bisa sambil ngelamun ya, nggak bisa gitu. Jadi kalau itu terlatih, lama-lama terlatih secara emosi, secara pikiran, ya setidaknya lebih terlatih. Yang paling bisa dirasakan kalau di awal-awal gini, yang biasanya kamu setiap bulan misalnya sakit kepala sekali, jadi beneran ya, paling 2 bulan sekali itu udah mending gitu. Biasanya nggak bisa tidur awal, tidurnya larut, aku susah tidur. Sekarang udah mulai bisa tidur lebih awal gitu. Jadi memang nggak terus instan itu, enggak. Terus dampaknya di rumah karena tadi nafasnya juga diatur. Nafas kan ibarat jangkar ya, kalau ada apa-apa itu bakarnya nggak begitu cepat. Tetap sih masih misalnya apa yang memang marah ya butuh marah ya marah, tetapi nggak yang langsung karena apa merespon, karena apa merespon. Jadi mungkin secara emosi juga bisa lebih ditata gitu ya. Pikirannya juga malah jadi nggak mikirnya ya, yang perlu dipikir ya yang dipikir gitu, yang enggak ya enggak, itu nggak masuk pikiran. Melatih fokus juga ya. Dan aku tadi lihat ya, ibu-ibu itu abis yoga terus makan nasi jagung teman. Aku tadi belum nanya mereka habis berapa piring. Kayak biasa menu andalan nasi jagung, urap-urap, tempe, benguk itu selalu ada di sini. Terus Itu tadi ada bandeng tak masak pakai kecombrang. Oh, ada bandeng masak kecombrang. Aku belum ngincipin tadi ya. Aku baru ngincipin pecelnya. Mbak, dijelaskan boleh nggak tadi itu rombongan apa? Terus tujuannya ke sini itu rutin, mereka rutin datang ke sini untuk yoga atau ya karena ada event atau apa mereka datang ke sini? Nah tadi itu ibu-ibu dari salah satu kecamatan di kota Jogja yang kalau Jumat memang ada olahraga. Nah dijadwalkan yoga di sini
salah satu staffnya tadi kebetulan temen SMA saya. Terus kemarin Japri, bisa nggak kalau besok itu Jumat itu yoga sekalian wedangan? Oh ya bisa. Jam berapa? Jam 8. Ini aku bertuju awalnya gitu. Oh ya bisa. Berarti aku ke kantormu ya gitu. Enggak, ke tempatmu aja loh. Apa boleh? Maksudnya bisa. Oh bisa kok, karena ini memang pas olahraga gitu. Dan jadi mereka nggak bolos ya? Nggak bolos. Oh, mereka nggak bolos, sudah seizin atasannya. Terus dari mereka yang sudah pernah yoga itu baru 1-2 orang, yang lain belum. Malah usia tertua tadi 56, nggak tahu sekarang pensiun usia berapa kok. Tadi 56 yang ikutan juga ada yang 56. Tahu saya 55, terus ada masa pengabdian 2 tahun. Oh ya berarti hampir ya. Terus yang paling muda itu berarti 41 atau 42 ya. Ya sekitaran itu. Terus di awal ya mereka manut-manut aja gitu. Terus di situ kok enak ya badannya gitu. Padahal gerakannya bukan yang seperti teman-teman lihat kalau yoga itu yang gerakannya jempalitan kakinya di mana, tangannya di mana. Aku ngeri karena aku kebanyakan lihat YouTube kali ya teman. Jadi kalau yoga itu ya begitulah. Jadi aku lebih menekankan bagaimana kamu bisa mengenal tubuhmu gitu. Dan bagaimana menghargai tubuhmu dan tidak membandingkan dengan tubuh yang lain. Karena misalnya pas latihan bareng terus yang itu kok bisa menentang sih, aku kok enggak, paksakan gitu. Enggak boleh juga gitu. Dan setiap yoga dilakukan kanan kiri. Kenali apakah di sisi kanan itu lebih gampang melakukannya dibanding sisi kiri atau sebaliknya. Jadi aku tuh seimbang apa enggak sih kanan kiriku. Tadi ada yang ketahuannya ternyata kakinya panjang sebelah gitu. Ya enggak berarti fatal juga mungkin cara duduk atau apa terus yang dilakukan dalam waktu lama. Tapi ketika yoga itu posenya akan kelihatan. Ini agak gimana, yang sini agak gimana. Nah terus akhirnya tadi bilang boleh nggak kalau kami nanti ngulangi lagi? Oh ya boleh saja gitu. Terus ini mau bikin jadwal lagi rutin gitu. Berarti paketnya memang ada kelas yoga, terus ada kelas wedangan. Wedangan di sini maksudnya bukan hanya wedangan minum kopi terus minum teh hangat pisang goreng ya. Wedangan paket komplit karena ada nasi jagungnya juga. Terus Mbak, yoga ini apakah bisa jadi salah satu solusi terhadap sekian banyak permasalahan perempuan tentang urusan domestik maupun urusan di luar rumah, entah itu berkarir atau apa. Jadi kalau untuk domestik itu dengan isu-isu domestiknya, dan di luar ya isu-isu sosial yang sekarang banyak sekali bertebaran di luar sana. Menurut saya ini menjadi salah satu solusi. Mungkin ada solusi versi lain ya, tetapi yoga menjadi salah satu solusi. Kenapa? Karena di yoga kita mengenal juga ada asana yoga, 7 tangga yoga, yama, niyama gitu. Jadi perilaku kita harus disesuaikan juga, tidak boleh berbohong, tidak boleh berbuat tidak baik kayak gitu. Terus sebelum kita melakukan asana sebenarnya kita mesti memperbaiki diri dulu kan yang pertama. Nah, dikaitkan dengan perempuan yang multi peran, punya peran ya sebagai ibu iya, sebagai anaknya ibu iya, sebagai istri, sebagai public figure misalnya kayak Bunda Awang public figure atau tingkat RT ya atau sebagai siapapun. Dengan yoga setidaknya dia sadar aku tuh siapa, tidak lantas menjadi siapa yang di luar diriku. Berarti ini adalah treatment untuk mengenal diri sendiri, treatment untuk berdamai dengan diri sendiri dan berdaya begitu ya. Karena di pose yoga itu ada yang namanya Virabhadrasana, pose pejuang itu posenya yang tadi bilangnya feminin, sebenarnya itu kuat tapi lentur tapi kuat gitu loh. Itu perempuan banget.
guys, nyambung dari yang sebelumnya ya. Perempuan itu kuat tapi lentur. Tergantung kondisinya. Dia membutuhkan sisi kuatnya yang diangkat atau sisi lenturnya yang ada diangkat. saatnya dia karena mungkin peran tadi lembut ya lembut, tapi kalau memang harus ngadepi preman, oh ya wani lah. Aku nggak wani, aku nggak berani. Walaupun gayaku kayak preman ya, kalau berhadapan dengan preman aku nggak wani. Begitulah kira-kira salah satunya, dan yang paling saya suka karena setidaknya menjadi berdaya itu loh. Jadi mereka jadi paham, oh iya yang butuh tak ungkapkan itu apa, yang memang butuh tak pikir apa, aku itu sebenarnya tujuannya itu mau apa loh. Jadi enggak yang apa sih baper-baperan gitu. Berarti gini ya, yoga itu bisa jadi treatment untuk memperkuat karakter, bener nggak sih? Ya betul. Karakter, kalau ini karena kita bahas perempuan, berarti karakter perempuan itu bisa terbentuk dari yoga, dengan latihan yoga itu. Karena setauku di yoga itu bukan hanya gerakan tangan, kaki dan tubuh aja, tapi ada meditasi dan segala macam. Jadi yang gerak-gerakan pose itu namanya asana, termasuk salah satu dari yang 7 tadi. Di luar itu ada pranayama nafas, melatih nafas itu ada biasanya di awal-awal kan ada kita latihan nafas. Terus ada meditasi juga. Mbak, yoga itu penting nggak sebagai pendidikan awal untuk anak-anak kita di rumah? Sangat penting, karena bagaimana dia bisa menghargai dirinya, lingkungannya, kehidupan di sekitarnya dengan cara yang tidak diajarkan di sekolah-sekolah. Jadi dengan dia berlatih, otomatis dia menghargai, oh alam ini, udara ini, matahari ini, air ini, tumbuhan, segalanya dia menghargai, dan itu karakter basic, karakter dasar yang mesti dimiliki oleh anak-anak gitu. Jadi tidak hanya bersaing, bagaimana kamu dapat nilai yang bagus. Oh enggak, Prestasi secara akademik ya. dengan berlatih yoga dia juga paham kan, aku tuh siapa sih, terus aku tuh pengennya apa gitu, terus di lingkunganku ini tuh apa, misalnya dia tidak akan dengan gampangnya misalnya memetik bunga yang hanya sekedar diambil gitu, seperti itu. Dan yang paling penting mereka punya tools, punya cara untuk memanage emosi ya, yang sekarang hampir kurang terlihat teladan di sekitar kita. Jadi orang zaman sekarang itu rata-rata sumbunya pendek, jadi sangat reaktif terhadap segala hal. Ya mungkin belajar yoga menjadi salah satu jawaban atas permasalahan menurunnya kualitas emosi ya, untuk memanage emosi generasi masa depan. Baiklah, sebenarnya ini obrolan yang cukup seru ya. Asal teman-teman tahu, aku sama Mbak Eka kalau ngobrol bisa seharian di sini dan tengah malam dan lupa pulang. Oke, itu tadi singkat obrolan saya dengan Mbak Nur Eka sebagai praktisi yoga. Silahkan kalau misalnya tertarik untuk belajar yoga, atau mungkin putra putrinya tertarik untuk belajar yoga, bisa langsung datang ke Omah Bening. Langsung bisa di Google ya. Organik Omah Bening, karena Omah Bening itu ada di daerah Sleman. Organik Omah Bening. Di sini bisa belajar yoga, terus menikmati pemandangan hamparan sawah, dan makan makanan deso ya. Teman, kalau misalnya channel YouTube ini menarik, silahkan tonton terus, subscribe, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa lagi. Dadah.